Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kali ini pesantren Ramadan online yang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Mei tahun 2021 pada hari Selasa. Dan pada kesempatan kali ini saya menghadirkan pembicara yaitu Bapak Rokaini sebagai Guru Agama Islam SLBC DYP Aceh Semarang dan juga Bapak Purwanto sebagai Wakil Kesiswaan SLBC DYP Aceh Semarang. Langsung saja, sambutan pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Purwanto sebagai Wakil Kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun 2021 dan rasa syukur kita tingkatkan karena Bapak Ibu guru kalian, Ustadz Ustadzah telah merencanakan kegiatan yaitu pesantren Ramadan online tahun 2021 yang insya Allah akan kita laksanakan selama 3 hari dan alhamdulillah kita telah memasuki hari kedua pesantren Ramadan online pada hari ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini atas nama kesiswaan izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan online pada tahun ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ustadzah yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita sekalian sebagai amalan ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Yang kedua, kita berharap semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul akan meningkatkan amalan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Selamat melaksanakan kegiatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwanto yang telah memberikan sambutannya sebagai wakil kesiswaan sehingga pesantren Ramadan online ini berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu usia yang akan disampaikan oleh Bapak Rohaini selaku Guru Agama Islam dengan tema keutamaan amalan-amalan yang dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat ya di bulan Ramadan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semua dan orang tua yang telah membimbing anak-anak selama belajar di rumah. Terima kasih juga kepada Bu Uti dan Pak Por yang mendampingi dan ikut berpartisipasi dalam pesantren Ramadan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak, hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pesantren Ramadan online SLBC DYP Aceh Semarang di hari yang kedua ya. Pak Kai di sini akan menyampaikan beberapa materi ya, sedikit amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Anak-anak semuanya, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang pemimpin bulan-bulan lainnya. Jadi di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran yang sangat luar biasa yang kemarin kita peringati. Ya, nanti semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya. Anak-anak semuanya, Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam Asmaul Husna, Allah mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah sangat menyayangi kita. Salah satu bukti sayangnya Allah kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Adalah salah satu bukti kasih sayang Allah. Kenapa kasih sayang Allah, Pak? Karena di dalam berpuasa banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari puasa itu. Kalau tidak kuat puasa gimana, Pak?
Boleh enggak puasa setengah hari? Boleh. Anak-anak yang masih belajar puasa tidak harus puasa full sampai sore. Anak-anak yang masih SD terutama ya, boleh puasa setengah hari atau puasa beduk, enggak apa-apa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Jadi puasa itu kalau kita sakit, boleh enggak Pak enggak puasa? Boleh, nanti diganti di lain hari. Kita perjalanan jauh, boleh enggak Pak enggak puasa? Boleh, nanti diganti di hari lain. Gitu ya anak-anak. Kemudian puasa juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, tidak bahaya puasa itu, bahkan puasa bisa untuk menambah kesehatan kita. Selama 12 bulan kita makan terus. Selama 12 bulan kalau tidak ada kewajiban puasa, perut kita itu bekerja terus. Jadi di dalam perut kalian, mana perut ini ya? Dalam perut itu ada usus, ada pencernaan, ada lambung. Kemudian di dalam dada kita ada jantung, ada paru-paru yang selama 11 bulan itu bekerja terus menerus. Bekerja terus kalian, kalau pagi sarapan, siang makan siang, nanti sore makan jajan, malam makan lagi. Perut kalian tidak pernah istirahat, perutnya bekerja terus. Selama 1 bulan ini, bulan Ramadan, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, salah satunya agar organ-organ di dalam tubuh kita beristirahat. Maka puasa itu tidak bahaya, malah bisa menjadikan kita semakin sehat. Semua yang diperintahkan Allah tidak ada yang memberatkan manusia, semuanya mudah. Kemudian di bulan puasa semua dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita dikabulkan, dan amalan-amalan ibadah kita dilipat gandakan. Berbeda dengan bulan yang lain. Kalau di bulan puasa, amalan ibadah sunnah diganjar, dipahari pahala, amal ibadah seperti amal ibadah wajib, dan amal ibadah wajib dilipat gandakan. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa mendapatkan pahala. Kalau kita lesu, kita tidur saja mendapat pahala. Kemudian apalagi Pak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan puasa? Yaitu melaksanakan ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau ada kakak, saudara, ibu, atau adik, atau teman kita membaca Al-Quran di dekat kita kalau bisa mendengarkan, tidak berbicara sendiri, menyimak. Nanti kalau kita serius dalam mendengarkan, menyimak bacaan Al-Qurannya, kita juga mendapat pahala sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran sangat luar biasa. Jadi tidak hanya manusia yang bisa mendengarkan Al-Quran, bahkan ada suatu kisah, Pak Res sedikit cerita ya. Ada sebuah kisah sahabat Nabi, namanya sahabat Nabi itu Uzair bin Ubaid. Nah, Uzair bin Ubaid ini sangat suka membaca Al-Quran. Kalau dia di rumah membaca Al-Quran, di kamar membaca Al-Quran, di ruang tamu membaca Al-Quran, kemudian kalau pergi membawa Al-Quran. Bahkan Uzair ini mempunyai kebun. Ketika dia pergi ke kebun, dia juga membawa Al-Quran. Suatu hari saat Uzair pergi ke kebun, ia mengendarai kuda. Nah, kalian tahu kuda ya? Zaman dahulu tidak ada mobil. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad adanya kendaraannya kuda. Jadi Uzair bin Ubaid ini membawa kuda ke kebun. Setelah sampai kebun, kudanya diikat. Nah, setelah diikat, Uzair tidak lupa dia membaca Al-Quran terlebih dahulu, deres Al-Qurannya. Ketika Uzair membaca Al-Quran,
dengan suara bagus, dengan tajwid yang bagus. Tiba-tiba kudanya ngamuk. Nah, kudanya ngamuk. Kenapa kudanya ngamuk? Tahu enggak? Kudanya menjadi liar, menjadi beringas, menjadi meronta-ronta. Tahu enggak kenapa kudanya ini ngamuk? Kudanya mengamuk karena kudanya melihat malaikat. Nah, jadi kudanya ngamuk tadi melihat ada malaikat yang turun ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Ubaid. Jadi bahkan malaikat yang ada di langit itu turun kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an. Ketika kita khataman Al-Qur'an, ketika kita sudah membaca dari awal juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ketika kita khataman Al-Qur'an atau khatmul Qur'an, ada 60.000 malaikat yang menyaksikan dan mendoakan orang yang khataman Al-Qur'an tadi. Jadi luar biasa bacaan Al-Qur'an itu. Kalau anak-anak belum bisa membaca Al-Qur'an, Pak, belum bisa membaca Al-Qur'an, anak-anak berarti belajar jilid Iqra atau Qiraati atau yang bu'a, yang jilid 1 juga membaca jilid 1. Diusahakan bisa rutin setiap habis maghrib atau habis isya. Nah, apalagi Pak amalan yang bisa kita lakukan di bulan puasa? Yaitu berzikir. Yang kedua, berzikir, membaca kalimat thayyibah, membaca istighfar, membaca sholawat. Kalau kita membaca istighfar, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita membaca sholawat, ada Nabi Muhammad di dalam hati kita, Allah tidak akan menimpakan azab kepada kita. Allah tidak akan menimpakan azab kepada orang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, seperti itu dirutinkan. Atau sholawat yang lain, banyak sekali versi sholawat yang lain. Setelah zikir, sholawat, dan membaca Al-Quran, ada satu lagi ibadah yang bisa kita lakukan dalam bulan puasa, yaitu bersedekah. Kalau ada pengemis meminta-minta, Pak, minta sedekahnya, Mbak. Nah, minta sedekahnya, Pak. Nah, minta sedekahnya, saya belum makan 3 hari. Nah, kalau ada orang meminta-minta, anak-anak kalau punya uang diberi uang. Punyanya 1.000 dikasih 1.000, punya 2.000 dikasih 2.000. Nanti ibadah amalan kita di bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau punya makanan banyak, anak-anak punya makanan banyak, teman-temannya dikasih, tetangganya dikasih, saudaranya dikasih. Nanti Allah akan membalas dengan berlipat ganda amalan-amalan ibadah sedekah kita. Itu ya anak-anak ya, sedikit keutamaan bulan puasa dan amalan yang bisa kita lakukan di bulan puasa. Tadi membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Saya Pak Roy kira itu sedikit materi pada pesantren Ramadan hari kedua kali ini. Masih ada 1 hari lagi nanti dengan Bu Azizah ya. Bu Azizah, jangan lewatkan yang pesantren Ramadan seri kedua. Demikian yang dapat Pak Roy sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy atas tausiahnya yang sangat interaktif dan menarik sekali. Semoga memberikan manfaat yang banyak kepada anak-anak semuanya. Demikian kegiatan pesantren online hari kedua ini. Semoga memberikan manfaat yang baik dan banyak kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.